Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman calon guru P3K? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau sharing tentang soal-soal IPS terpadu ya. IPS terpadu yang mana soalnya saya ambil dari soal-soal UP atau uji pengetahuan PPG kemarin ya. Jadi insya Allah ini tidak akan jauh-jauh dari apa yang nanti akan diujikan di P3K nanti, karena saya sangat yakin kalau di P3K nanti itu akan sama minimal mirip dengan apa yang diujikan di PPG. Cuma mungkin akan agak lebih susah soal-soal UP PPG. Jadi saya pikir kalau teman-teman sudah bisa mahir di sini, kuasa ini, insya Allah akan mudah menghadapi soal-soal kompetensi teknis di P3K nantinya. Karena semua guru mengakui bahwa soal-soal tersulit itu ada di UP PPG ya, ada di uji pengetahuan PPG. Dia merupakan tingkat kesulitan tertinggi di antara soal-soal yang ada. Jadi kalau misalnya IPS dia berada 1 sampai 4 itu, misalnya kita kasih angka 1 sampai 4, maka UP itu dapat nilai 4 ya. Perkiraan saya di kompetensi teknis nanti itu paling tinggi 3 ya, tidak sampai 4. Oke, bagi yang baru bergabung saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Tonton juga video-video lainnya di playlist, ada sosiokultural, ada wawancara guru di situ. Insya Allah semua bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijadikan referensi ya teman-teman. Jadi jangan asal belajar, harus terarah belajarnya. Baik, jadi nanti kita akan bahas 2 kompetensi. Di teknis itu ada 2 kompetensi, ada kompetensi pedagogi dan ada kompetensi profesional ya. Kita sekarang berada di kompetensi pedagogi. Insya Allah nanti kalau banyak komen kita akan lanjut terus sampai banyak ya, sampai profesional ya. Baik, kita lihat kisi-kisi yang pertama. Capaian pembelajaran, menguasai teori dan terapan pedagogi, techno-pedagogical content knowledge atau biasa disebut TPEK. Minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang IPS yang bersifat mendidik, materi, teori, dan terapan pedagogi bidang IPS, indikator esensial, menganalisis prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS. Coba kita lihat soalnya. Sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dalam pembelajaran IPS ya. Dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, E. Edukatif, D. Edukatif, E. Perspektif ya. Coba jawab, kalau bisa saya kasih waktu sekitar 5 detik, kurang lebih 5 detik, jawab dulu ya. Kalau perlu siapkan pulpen, bagaimana kemampuan teman-teman bisa diukur. Kalau menggunakan pulpen bisa ditahu berapa yang salah, berapa yang sudah bagus, yang benar ya. Baik, jadi jawabannya ada di option B, induktif. Pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Pendekatan pembelajaran induktif dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Pendekatan ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan ini, guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide
Pada pembelajaran induktif, guru memberikan informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran, menguasai teori dan terapan pedagogi, teknologi, pedagogical content, knowledge, TPEK, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang IPS yang bersifat mendidik. Indikator esensial, menganalisis teori-teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran IPS. Materi, teori, dan terapan pedagogi bidang IPS masih sama dengan yang tadi ya. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik, diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran IPS adalah A. Behaviorisme, B. Positivisme, C. Konstruktivisme, D. Gestalt, E. Stimulus respons. Jadi jawabannya ada di option C, yaitu konstruktivisme ya. Konstruktivisme merupakan salah satu komponen dari contextual teaching learning. Konstruktivisme merupakan pengembangan pikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Konstruktivisme adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Pembelajaran harus dikemas menjadi proses atau mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan atau knowledge-based constructivism. Menekankan kepada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Capaian pembelajaran, menguasai teori dan terapan pedagogi sama TPEK, minimal teori belajar evaluasi, proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang IPS yang bersifat mendidik. Materi, teori dan terapan pedagogi bidang IPS. Indikator esensial, mengorganisasikan materi pembelajaran IPS sesuai kurikulum 2013. Kita lihat soalnya. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkan diperlukan multi-skills sesuai kurikulum 2013. Materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogianya, penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, E. Komprehensif. Jadi jawabannya ada di option C, terpadu ya. Karakteristik IPS terlihat pada unsurnya, unsur yang kompleks yang merupakan gabungan berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial sehingga memiliki pemahaman utuh atau komprehensif. KI dan KD IPS juga merupakan sebuah tema dari gabungan ilmu-ilmu sosial. Tema tersebut dapat berupa masalah sosial, peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, dan kebutuhan manusia. Karena itu, pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau interdisiplin, untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik sehingga tidak tampak monodisiplin keilmuannya.
Kita lanjut ke soal-soal kisi-kisi dan soalnya berikutnya. Yang pertama ada lagi capaian pembelajaran menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran IPS. Materi, teori, dan terapan pedagogi bidang IPS ya masih sama ya. Indikator esensial mengidentifikasi media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dalam pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran IPS berbasis teknologi informasi dan komunikasi TIK kecuali A. Video pembelajaran, B. Film dokumenter, C. Overhead projector, D. Closed circuit television, E. Computer assist instruction. Jadi jawabannya ada di option C, overhead projector ya. Overhead projector atau biasa disebut OHP merupakan jenis perangkat keras atau hardware yang sederhana terdiri atas sebuah kotak yang bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan transparansi yang memuat materi pengajaran. Overhead projector dapat menghasilkan cahaya yang amat terang dari lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP. Overhead projector berfungsi untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi. Proyektor ini direncanakan dibuat untuk dan dapat digunakan oleh guru di depan kelas dengan penerangan yang normal, sehingga tetap terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran IPS. Materi masih teori dan terapan pedagogi bidang IPS. Indikator esensial menjelaskan teknik dan prosedur dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran IPS. Coba kita cek soalnya. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah A. Merumuskan kompetensi hasil belajar, B. Merumuskan indikator hasil belajar, C. Merumuskan materi pelajaran secara rinci, D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, E. Menulis naskah media pembelajaran. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Teknologi berbasis komputer telah memberikan sumbangsi yang sangat besar alam dunia pendidikan dan khususnya pada proses pembelajaran IPS. Pembuatan media pembelajaran bukan ditekankan pada kebutuhan guru, ini bukan ya teman-teman, dalam penyampaian materi ajar, tetapi harus didasarkan kepada dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran ada yang bersifat visual, audio, dan audiovisual. Dari karakteristik media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi sebagai guru harus dengan bijak mengambil pilihan dari media pembelajaran tersebut. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Saya ingatkan untuk subscribe, jangan lupa like-nya, dan sempatkan untuk berkomentar walau sepatah kata pun ya. Capaian pembelajaran menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku. Materi peraturan perundangan pendidikan dan keguruan. Indikator esensial menganalisis esensi isi Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dalam pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang A. Standar kompetensi lulusan atau biasa disebut dengan SKL, B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar, C. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, D. Standar proses pendidikan,
E. Standar penilaian pendidikan. Jadi jawabannya ada di option A ya. Standar kompetensi lulusan atau biasa disebut standar kompetensi atau SKL ya. Ini ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013 ya. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi. Kemudian Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi saya harap teman-teman bisa hafal-hafal ini. Kalau perlu screenshot di HP teman-teman atau pakai snipping tool di komputer. Kalau teman-teman nonton ini pakai komputer atau laptop, bisa menggunakan snipping tool ya. Snipping ini kemudian hafal-hafal saja ya. Siapa tahu nanti soalnya diubah sedikit ya tentang undang-undang keguruan ini. Siapa tahu yang ditanyakan malah standar isi atau standar proses, standar penilaian dan kompetensi inti. Jadi kita hanya waspada saja ya, jaga saja. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku. Ya, masih sama dengan tadi. Materi peraturan perundangan keguruan masih sama. Indikator esensial menganalisis kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam pembelajaran IPS. Nah, ini sudah dimodif sedikit ya. Sudah dimodif sedikit. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi jawabannya ada di option B ya. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan ya. Ini dia pembahasannya. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan kelulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Sempatkan juga berkomentar ya. Mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. Materi perencanaan pembelajaran IPS. Indikator esensial merumuskan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran IPS sesuai Permendikbud nomor 22 dan 24 tahun 2016 dalam pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam sistem pembelajaran kecuali. A. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. B. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. C. Pedoman dalam merancang penilaian. D. Pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. E. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi jawabannya ada di option D ya. Pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Ini dia pembahasannya. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur
yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi fungsi indikator. Dan dapat diobservasi ya. Ini dia fungsi dari indikator. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua dari fungsi indikator adalah pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Selanjutnya, fungsi indikator yang ketiga adalah pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Fungsi indikator yang terakhir, yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran: mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. Materi perencanaan pembelajaran IPS. Indikator esensial: menganalisis kaitan antara materi, proses, media, dan penilaian dalam pembelajaran IPS. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran, kompetensi, materi, proses, atau kegiatan, media, dan penilaian, kecuali A. Materi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. B. Kegiatan pembelajaran yang dirancang berdasarkan materi pembelajaran. C. Penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. D. Media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E ya. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Ini dia pembahasannya. Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, guru atau pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Sampai sekarang sudah berapa yang benar, teman-teman? Jangan lupa catat ya, dan berkomentar di kolom komentar. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran: mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. Materi perencanaan pembelajaran IPS. Indikator esensial: menganalisis kegiatan inti pada struktur RPP pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada rencana pelaksanaan pembelajaran RPP IPS. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, kecuali A. Mengamati, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengasosiasi,
D. Mengkomunikasikan. E. Mengevaluasi. Jawab dulu ya. Jadi jawabannya ada di option E, yaitu mengevaluasi. Pembahasan, kita lihat. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan hukum, konsep atau prinsip yang diperoleh siswa. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Capaian pembelajaran: mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner pada mata pelajaran IPS. Materi, metode pembelajaran dan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial, menentukan media yang sesuai untuk pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan minat dan keinginan yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran IPS, kecuali A. Tingkat kesulitan materi pelajaran. B. Sistem penilaian yang digunakan. C. Sistem usia dan kematangan siswa. D. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. E. Ketersediaan media dan biaya. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B ya, yaitu sistem penilaian yang digunakan. Ini dia pembahasannya. Faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media diantaranya. Yang pertama, faktor tujuan. Media dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Yang kedua, faktor efektivitas. Dari berbagai media yang ada, haruslah dipilih media yang paling efektif untuk digunakan dan paling tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Yang ketiga, faktor kemampuan guru dan siswa. Media yang dipilih dan digunakan haruslah sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan siswa, sesuai dengan pola belajar serta menarik perhatian. Yang kelima, faktor fleksibilitas atau kelenturan. Tahan lama dan kenyataan dalam memilih media haruslah dipertimbangkan. Kelenturan dalam arti dapat digunakan dalam berbagai situasi, tahan lama, tidak sekali pakai langsung dibuang, menghemat biaya dan tidak berbahaya sewaktu digunakan ya. Yang kelima, faktor kesediaan media ya. Sekolah tidak sama dalam menyediakan berbagai media yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sekolah. Misalnya guru membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, membeli, menyewa, dan lain-lain. Yang keenam, faktor kesesuaian antar manfaat dan biaya. Dalam memilih media harus dipertimbangkan apakah biaya pengadaannya sesuai dengan manfaat yang didapatkan ya. Yang ketujuh, faktor kualitas dan teknik. Dalam pengadaan media, seorang guru harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut. Tidak sekedar bisa dipakai. Media yang bermutu atau berkualitas bisa tahan lama, tidak mudah rusak, dan sewaktu-waktu digunakan lagi, tidak harus mengusahakan yang baru. Yang kedelapan, objektivitas. Metode dipilih bukan atas kesenangan atau kebutuhan guru, melainkan keperluan sistem belajar, karena itu perlu masukan dari siswa. Yang kesembilan, program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik menyangkut isi, struktur, maupun kedalaman.
Yang ke-10 adalah sasaran program. Media yang akan digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik, baik dari segi bahasa, simbol-simbol yang digunakan, cara dan kecepatan maupun waktu penggunaannya. Baik, kita lanjut ke soal dan kisi-kisi berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tolong bantu share biar lebih bermanfaat. Capaian pembelajaran: mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan tujuan dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner pada mata pelajaran IPS. Materi, metode pembelajaran, dan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial: mampu melaksanakan pembelajaran IPS yang menyenangkan. Coba kita lihat soalnya. Salah satu contoh model pembelajaran yang memberikan efek menyenangkan adalah PBL atau Problem Based Learning. Dalam pertimbangan diterapkannya PBL adalah dasar pertimbangan diterapkannya PBL adalah A. Pembelajaran berbasis masalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik harus dapat menentukan sendiri apa yang harus dipelajari dan dari mana informasi harus diperoleh. B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. C. Guru tidak perlu memberikan bimbingan kepada peserta didik. Dalam hal ini, peserta didik diminta menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bebas. D. Mendorong siswa untuk bekerja menyelesaikan tugas tanpa bimbingan guru. E. Pembelajaran berbasis masalah ini ditujukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir agar menjadi kompleks. Jadi jawabannya ada di option B. Menjembatani gap antara pembelajaran sekolah formal dengan aktivitas berpikir yang lebih praktis yang dijumpai di luar sekolah. Ini dia pembahasannya. Problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar melalui berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah dalam rangka memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Ini dia capaian pembelajaran: mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi dari siswa sebagai pembelajar mandiri atau self-regulated learner pada mata pelajaran IPS. Materi, metode pembelajaran, dan pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial: mampu menghubungkan materi belajar IPS dengan mengembangkan karakter. Melalui pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dapat dimasukkan nilai-nilai pendidikan karakter dengan mengintegrasikan materi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial tersebut. Salah satu upaya untuk menghubungkan materi pembelajaran IPS dengan pengembangan karakter adalah A. Gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan situasi. B. Guru harus banyak bercerita tentang materi pembelajaran. C. Cantumkan aspek karakter dalam kompetensi dasar. D. Kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. E. Kembangkan sistem penilaian untuk memantau karakter. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu kembangkan materi pembelajaran dengan memuat aspek nilai. IPS sebagai program pendidikan dan bidang pengetahuan tidak hanya menyajikan pengetahuan sosial semata-mata, melainkan harus pula membina peserta didik menjadi warga masyarakat, bangsa, dan negara yang memiliki tanggung jawab
Dengan demikian, pokok bahasan yang disajikan tidak hanya terbatas pada materi yang bersifat pengetahuan, melainkan juga meliputi nilai-nilai yang wajib melekat pada diri peserta didik. Melalui pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS diharapkan mampu membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik sehingga mampu mengantisipasi gejala krisis moral dan berperan dalam rangka pembinaan generasi muda. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Capaian pembelajaran mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Indikator esensial mampu menilai pembelajaran IPS, materi penilaian pembelajaran IPS. Jadi ini masih pedagogis semua ya dari awal teman-teman. Nanti kita akan masuk ke profesionalnya insya Allah. Kalau banyak komentar, banyak like, banyak view, itu artinya banyak yang butuh, maka kita akan lanjut ke profesionalnya. Kita lihat soalnya. Dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk melaksanakan penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran IPS, penilaian keterampilan peserta didik dapat dilakukan melalui kegiatan berikut, kecuali A. Simulasi atau demonstrasi, B. Presentasi tugas, C. Membuat portofolio tugas, D. Mengerjakan soal di depan kelas, E. Merangkum materi pembelajaran. Jawabannya ada di option E, merangkum materi pelajaran. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik antara lain. Jadi ini ada 4 sebenarnya ya. Oke. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Yang pertama, penilaian praktik mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Yang kedua, penilaian produk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknologi dan seni. Yang ketiga, penilaian proyek mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, yaitu penilaian portofolio, sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam 1 semester. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Materi masih sama, penilaian pembelajaran IPS. Indikator esensial mampu merancang penilaian pembelajaran IPS. Coba kita lihat soalnya. Penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan merupakan penilaian internal atau internal assessment. Sedangkan penilaian yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan penilaian eksternal atau external assessment. Berikut ini merupakan persyaratan kisi-kisi yang harus dibuat guru, kecuali A. Menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah. B. Dapat dijadikan pedoman dalam menulis soal. C. Memuat komponen materi dan kemampuan yang akan diukur. D. Materi yang hendak ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. E. Mewakili materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu menggunakan format yang ditentukan pihak sekolah. Kisi-kisi, ini dia pembahasannya. Kisi-kisi adalah suatu format berupa matriks yang memuat pedoman untuk menulis soal menjadi suatu tes.
Syarat kisi-kisi, yang pertama mewakili isi kurikulum atau kemampuan yang akan diujikan. Yang kedua, komponen-komponen rinci, jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Kemudian ada komponen kisi-kisi terdiri atas yang pertama kelompok identitas. A. Jenis institusi. B. Program. C. Bidang studi. D. Tahun ajaran. E. Kurikulum yang digunakan. F. Jumlah soal. G. Bentuk soal. Yang kedua, kelompok matriks. A. Kompetensi dasar. B. Materi. C. Indikator soal. D. Nomor urut soal. Ini semua adalah syarat menyusun kisi-kisi, tapi kalau di kabupaten saya sekarang tidak repot-repot lagi ya membuat kisi-kisi soal dan soal sekalian karena dibuat oleh dinas. Bagaimana dengan sekolah teman-teman? Ya, mudah-mudahan sama ya. Tapi ini perlu dipahami, siapa tahu masuk juga nanti di kompetensi teknis P3K-nya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Capaian pembelajaran, mampu menilai dan mengevaluasi pembelajaran IPS. Materi masih penilaian pembelajaran IPS. Indikator esensial, mampu menggunakan hasil penilaian pembelajaran IPS. Berikut ini merupakan manfaat hasil penilaian formatif dalam pembelajaran IPS, kecuali A. Merancang program remedial. B. Merancang program pengayaan. C. Perbaikan proses pembelajaran. D. Mengisi nilai dalam raport. E. Merancang perbaikan pembelajaran. Jadi jawabannya ada di option D, mengisi nilai dalam raport. Kita lihat sama-sama pembahasannya. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Selama proses belajar berlangsung, penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran. Tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa. Selain itu, penilaian formatif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah dilakukan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah atau memodifikasi pembelajaran agar lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Hasil penilaian formatif ini bermanfaat bagi guru dan siswa. Manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran perlu diulang atau tidak. Jika harus diulang, guru juga harus memikirkan strategi pembelajaran yang akan ditempuh. Jadi tes formatif itu kalau belum mencapai standar harusnya diulang ya. Kalau sumatif yang sepertinya tidak bisa diulang, nanti kita mengadakan remedial dan sebagainya ya. Seperti itu. Oke. Kita tidak boleh lanjut kalau semua tes formatif itu di bawah standar. Harus tes formatifnya itu memenuhi standar, baru kita bisa lanjut ke tes sumatif berikutnya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bantu share. Capaian pembelajaran, mampu mengadaptasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Materi, peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS. Indikator esensial, mampu memadukan teknologi informasi dengan pembelajaran IPS. Kita lihat soalnya. Berikut ini merupakan peranan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS, kecuali A. Alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. B. Pendistribusi materi pembelajaran. C. Penilai pembelajaran. D. Media kolaborasi pembelajaran. E. Pelaksanaan pembelajaran.
Jadi jawabannya ada di option E, yaitu pelaksanaan pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Peran TIK dalam pembelajaran IPS. Yang pertama, peran tambahan atau suplemen. Peran guru tentunya akan senantiasa mendorong, menggugah, atau menganjurkan peserta didiknya untuk mengakses materi pembelajaran melalui TIK yang disediakan. Peserta didik pun akan memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan lebih bila menggunakan TIK tersebut. 2. Peran pelengkap atau komplement. Materi pembelajaran melalui TIK diprogramkan untuk menjadi materi pengayaan yang bersifat remedial bagi peserta didik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran konvensional. Yang ketiga, peran pengganti atau substitusi. Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah para siswa mengelola kegiatan pembelajaran sehingga para siswa dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas lainnya dengan kegiatan pembelajaran. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Kalau banyak like, banyak komentar, insya Allah kita akan lanjut ke soal berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin ke mapel lain dulu sambil menunggu bagaimana reaksi dari teman-teman ya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.